Kami dari kelompok YouTube Marketing akan mempresentasikan terkait marketing dari media YouTube. Untuk kelompok kami ada Anissa Arumpa Westri, Elizabeth Diandra, Alvin Prasidya, Putu Junior Wira Pratama, dan juga Winola Beta. Kemudian topik yang akan kami bahas di sini, yang pertama dari riset, kemudian konsep dari media YouTube, yang ketiga ada karakter media, kemudian strategi marketing, tren konten, tool marketing, kind of ads, tips marketing, dan juga study case. Untuk yang pertama yaitu media habit, dapat dilihat dari data yang di samping, yaitu dari data Global Advertising Audience YouTube. Ini bahwa potential reach of ads YouTube-nya itu mencapai 2,4 miliar, dan untuk perbandingannya sendiri terdapat beberapa perbandingan. Contohnya salah satu yaitu antara YouTube reach-nya dan total populasi dari pengguna YouTube itu sendiri mencapai 31%, di mana sisanya memilih untuk melewati iklan tersebut. Selanjutnya masuk ke konsep YouTube. Menurut Budiargo sendiri, mengatakan bahwa YouTube adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini adalah sebagai media untuk mencari, melihat, dan berbagai video yang asli dari segala penjuru dunia melalui suatu web. YouTube terutama memperoleh pendapatan dengan menjual iklan atau ads pada halaman. Untuk cara menggunakan YouTube Ads sendiri atau cara kerjanya yaitu bisa pertama itu membuat video dan mengunggahnya ke Google AdWords. Yang selanjutnya memilih penargetan dan penempatan untuk iklan tersebut. Selanjutnya Anda akan melakukan penawaran untuk mengetahui YouTube advertising cost-nya yang harus dibayarkan. Setelah itu, setelah YouTube Ads berjalan, Anda bisa mengetahui dan memantau kinerjanya dari Google AdWords tersebut. Selain itu, dari dashboard Google AdWords-nya, Anda juga bisa menjalankan, menjeda, dan menghentikan iklan tersebut kapan saja. Kelebihan YouTube yang pertama itu mudah untuk diakses. Adanya fitur trending atau save video. Untuk yang kurang dari YouTube yaitu di video YouTube itu membutuhkan kapasitas yang besar. YouTube tidak bisa menyediakan pengambilan video melalui website. Jadi kalau mau download video di YouTube tuh harus dengan beberapa tahap melalui Google. Setelah itu yang sebelah kanannya ini di situ ada karakteristik pengguna YouTube di Indonesia. Kebanyakan tuh orang Indonesia tuh hanya mengikuti tren saja, yang apa yang mereka tonton atau apa yang orang lain tonton tentang YouTube yang orang lain lihat. Jadi mereka tidak mencari apa yang mereka butuhkan, tapi mereka mencari apa yang banyak dilihat oleh orang-orang. Strategi marketing YouTube. Satu, dengan membuat channel khusus bisnis. Lalu yang kedua, membuat konten video yang cocok. Yang ketiga, mengenalkan produk Anda. Yang keempat, menggunakan CTA yang efektif. Yang kelima, memperhatikan SEO YouTube. Yang keenam, memanfaatkan YouTube Analytics. Dan yang ketujuh, memasang. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang trends konten pada YouTube. Di sini saya akan mengambil 4 contoh. Yang pertama ada review produk. Konten review produk ini atau ulasan bisa menjadi tema konten YouTube yang menarik. Banyak orang ingin mencari opini netral tentang suatu produk sebelum membelinya. Nah, untuk itu konten-konten seputar review seringkali banyak peminatnya, apalagi barang-barang yang sedang tren zaman sekarang. Yang kedua ada daily vlog. Daily vlog bagi sebagian orang mungkin kegiatan yang dipublikasi di media sosial dianggap sebagai privacy. Namun saat ini banyak konten kreator yang menyajikan video-video bagaimana ia melakukan rutinitas kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Daily vlog seperti ini biasanya meraup sampai jutaan viewers per satu harinya. Nah, yang ketiga ada video tutorial. Jenis video ini tentu sangat beragam, mulai dari bagaimana cara menggunakan makeup, memasak, install software, dan lain-lain. Tetapi di sini saya mengambil contohnya video makeup tutorial dari artis Tasya Farasya. Jenis video tutorial ini juga
dirasa cukup efektif untuk mendapatkan followers atau subscribers baru. Lalu selanjutnya ada video kuliner atau mukbang. Di sini saya mengambil contoh dari kontennya Tan Boy Kun. Kuliner ini menjadi salah satu konten YouTube yang paling disukai dan banyak ditonton. Biasanya terdiri dari ulasan sebuah makanan, memasak, atau pertunjukan makanan besar yang bisa dikenal dengan istilah mukbang. Next. Ya, untuk tools marketing di sini saya sebenarnya banyak, cuman saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada TubeBuddy, yang kedua ada YouTube Analytics, dan yang ketiga ada Google Trends. Nah, yang pertama ini salah satu tools CEO terbaik untuk memaksimalkan mendata di YouTube adalah TubeBuddy. Selain mendata, tools ini juga dapat memaksimalkan unsur lainnya seperti judul, tag, anotasi, dan lain-lain. Nah, tools ini gratis, namun untuk menikmatinya, fitur lainnya itu bisa menggunakan versi berbayar. Nah, untuk yang kedua ada YouTube Analytics. Di sini akan menyajikan berbagai macam informasi seperti jangkauan konten, berapa jumlah bounce rate-nya, terus video mana yang disukai oleh pengunjung, serta informasi lainnya. YouTube Analytics ini penting digunakan buat mengetahui seberapa besar impact dari konten yang telah para content creator buat. Terus yang terakhir ada Google Trends. Ini hampir sama kayak TubeBuddy, cuman ini jangkauannya lebih luas. Nah, Google Trends ini membantu untuk mengetahui keyword apa yang banyak dicari oleh orang. Seperti contohnya ini kan ada peningkatan pencarian di Google Shopping terkait grocery. Di sini ada paling banyak tuh pisang, kayak sembako, dan lain-lain. Itu kalau misalnya ada content creator yang mau membuat video, bisa melihat data dari Google Trends ini. Dengan begitu, para content creator dapat memasukkannya menjadi sebuah judul atau caption di video YouTube-nya. Saat menggunakan tools ini, para content creator bisa mengetahui apa saja yang sedang trending di media sosial. Oke, untuk selanjutnya itu ada kind of ads atau jenis-jenis dari YouTube ads itu sendiri. Nah, ini dibagi menjadi 4 yang nanti juga akan dibagi lagi ke dalam jenis-jenisnya. Untuk yang pertama itu ada True View Ads atau Skippable Ads, yaitu iklan yang bisa di-skip. Nah, di sini tuh iklannya bisa berbayar kalau penonton itu bisa menonton iklan mereka setidaknya selama 30 detik atau sampai video itu selesai. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada Video Discovery Ads, merupakan video ads ini ditampilkan di homepage YouTube, atau halaman hasil pencarian dan video yang terkait. Jadi bisa dilihat di contohnya itu, digambar ketika kita searching dari suatu produk, misalnya sepatu, nanti akan ada brand atau produk yang muncul di paling atas. Nah, nanti ketika kita klik iklan tersebut, kita akan dialihkan ke website dari brand tersebut. Kemudian ada in-stream ads. Di sini iklan ini akan diputar sebelum orang menonton video yang mereka pilih. Di sini iklannya bisa di-skip, biasanya berdurasi 12 detik dan maksimum 33 menit, dan tepat ke detik kelima itu nanti akan ada tombol skip yang muncul, jadi kita bisa pencet, kalau misalnya kita klik tombol itu nanti kita bisa skip iklannya. Kemudian ada non-skippable ads atau iklan yang tidak bisa di-skip atau tidak bisa dilewati. Untuk yang pertama ini ada pre-roll ads. Ini iklan yang muncul sebelum video dimulai dengan durasi 15-20 detik. Kemudian ada mid-roll ads atau iklan yang muncul di pertengahan video atau setelah 10 menit video berlangsung dengan durasi 15-20 menit. Nah, ini biasanya hanya muncul di komputer desktop atau laptop dan juga perangkat mobile. Kemudian ada bumper yang membedakan bumper pre-roll dan mid-roll ini. Bumper ini munculnya bisa di awal, di tengah, bahkan juga di akhir, cuman untuk durasinya hanya paling lama 6 detik. Nah, di sini biasanya cocok untuk pengguna-pengguna handphone atau pengguna seluler. Kemudian ada non-video ads. Di sini yang pertama ada sponsor card. Iklan ini berbentuk seperti kartu yang nantinya itu akan muncul ketika penonton mengeklik tanda i di pojok kanan atas ini. Kemudian nanti akan ada referensi video-video lainnya yang bisa ditonton oleh audiens. Kemudian
ada overlay, ini iklan berbentuk teks dalam video itu bentuknya box transparan dengan ukuran mungkin 480 kali 70 pixel. Kemudian jika audiens itu ngeklik tombol ngeklik iklan tersebut, nanti akan dialihkan ke landing page. Kemudian ada display, iklan ini berbentuk gambar yang akan muncul di hasil pencarian. Display ads ini juga efektif untuk pengguna yang bisa mengarahkan audiens ke landing page juga. Kemudian ada tips marketing di YouTube. Untuk tips marketing ini, sebelum melakukan marketing itu pastinya kita perlu tahu apa aja sih jenis iklan di dalam YouTube. Karena nggak bisa sembarangan juga memilih tipe iklan, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan juga memanfaatkan durasi dari setiap jenis itu sehingga disesuaikan dengan karakteristik, jadi iklannya bisa efektif. Kemudian setelah tahu jenis-jenis ads YouTube ads, selanjutnya kita harus melakukan mencari tahu karakter dari target audiens kita dan juga cari tahu ketertarikan mereka, karena ini dapat membantu dan mengarahkan iklan tersebut. Dengan demikian video yang sesuai dengan ketertarikan pengguna YouTube dapat meningkatkan pemahaman mereka juga tentang brand yang diiklankan. Kemudian membuat iklan itu nggak boleh asal-asalan, karena harus tahu juga disesuaikan dengan tujuan akhir dari iklan yang dibuat. Misalnya iklan yang dibuat tujuannya untuk leads atau untuk meningkatkan brand awareness. Dari situ, dari berbagai tujuan itu, haruslah dibuat iklan yang menarik dan juga sesuai agar dibuatnya iklan itu bisa tercapai tujuannya dan juga efektif. Kemudian iklan itu harus dibuat dengan kreatif, karena iklan yang kreatif itu bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap awareness juga. Contohnya bisa bikin video dengan konsep cerita, kemudian ditambahin humor di dalamnya. Kemudian yang terakhir itu call to action atau mengajak penonton untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk subscribe atau ajakan untuk membeli produk atau untuk mengeklik situs yang nanti akan dialihkan ke website dari brand tersebut. Oke, lanjut ke study case. Mungkin study case itu karena kita jelasin tentang itu sebagai sarana promosi iklan berpengaruh terhadap brand awareness suatu produk. Hal ini berarti di era digital sekarang pengguna iklan YouTube sebagai sarana promosi iklan menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk saat ini. Oke, di sini aku mengambil 2 contoh study case, yaitu yang satu ada Gojek. Iklan Gojek di sini aku mengambil versi cendekiawan. Iklan Gojek mampu membuat sugesti kepada khalayak, terutama kaum milenial, bahwa siapapun saja dapat menjadi cendekiawan versi masing-masing dengan memanfaatkan segala kreativitas yang ada. Berasal di awal video dengan durasi 30 detik. Nah, iklan ini merupakan jenis iklan yang skippable ads, yaitu in-stream ads. Yang kedua, ada Shopee. Pengaruh iklan Shopee pada YouTube sukses memengaruhi penonton dengan menyebarkan promosinya belanja, yaitu 10-10. Hal itu mengingatkan bahwa ada promo besar-besaran yang diadakan oleh produk Shopee itu sendiri. Iklan ini menggunakan jenis skippable juga di video ads di YouTube. Ya, sekian pemaparan materi dari kami tentang YouTube marketing. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, Mbak Ayu.